Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 kelas 6A05 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai proses audit atas aset tak berwujud yang beranggotakan 1. Mariana Kilanilau NIM 2019 017 178. Yang kedua, Wilis Rahmawati NIM 2019 017 189. Dan saya sendiri Ingrid Dewi Sartika NIM 2019 017 192. Nah, lalu yang pertama itu pengertian aset tak berwujud. Aset tak berwujud ini adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik. Aset tak berwujud ini tidak memiliki substansi fisik seperti halnya peralatan maupun kekayaan, namun menjadi salah satu aset jangka panjang yang penting bagi suatu perusahaan atau organisasi. Aset tak berwujud ini dapat diidentifikasi jika yang pertama itu dapat dipisahkan, di mana suatu kemampuan untuk menjadi terpisah atau terbagi dari bank dan dijual, dialihkan, dilisensikan, disewakan, atau ditukarkan melalui suatu kontrak terkait atas aset atau kewajiban secara individual atau secara bersamaan. Lalu yang kedua itu seperti muncul dari hak atau kontraktual, di mana hak kontraktual tersebut dapat dialihkan atau dapat dipisahkan dari bank atau dari hak dan kewajiban lainnya. Lalu yang kedua itu pengakuan atas aset tak berwujud. Dalam mengakui suatu item sebagai aset tak berwujud, entitas perlu menunjukkan bahwa item tersebut yang pertama harus memenuhi definisi aset tak berwujud. Yang kedua, harus memenuhi persyaratan atau unsur-unsur aset tak berwujud. Lalu persyaratan yang harus dipenuhi itu seperti aset tak berwujud itu harus diakui jika dan hanya jika kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut, dan biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal. Selanjutnya dalam menilai kemungkinan, yaitu menggunakan asumsi masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan, lalu estimasi terbaik manajemen. Pengeluaran yang tidak memenuhi kriteria di atas, pengakuan tersebut diakui sebagai beban. Selanjutnya, unsur-unsur aset tak berwujud. Itu yang pertama, aset tak berwujud diakui jika 1. Kemungkinan entitas akan memperoleh manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut. Yang kedua, biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal. Lalu, dalam penilaian kemungkinan adanya manfaat ekonomi masa depan, entitas harus menggunakan asumsi rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, dalam menilai tingkat kepastian adanya tingkat ekonomi masa depan yang timbul dari penggunaan aset tak berwujud, entitas mempertimbangkan bukti yang bersedia pada saat pengakuan awal. Yang terakhir, aset tak berwujud pada awalnya harus diakui sebesar biaya perolehan. Sifat aset tak berwujud itu ada 3. Yang pertama, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Yang kedua, tidak mempunyai bentuk. Dan yang ketiga, diperoleh dengan mengeluarkan sejumlah uang tertentu yang jumlahnya cukup material. Contohnya itu seperti goodwill, hak paten, hak cipta, dan franchise. Tujuan audit aset tak berwujud. Yang pertama, untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang cukup memadai atas aset tak berwujud. Kemudian yang kedua, untuk memeriksa apakah di perolehan, penambahan, dan penghapusan aset tak berwujud didukung oleh bukti-bukti yang sah dan lengkap serta diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang. Yang ketiga,
untuk memeriksa apakah aset tak berwujud yang dimiliki perusahaan masih mempunyai kegunaan di masa yang akan datang. Yang keempat, untuk memeriksa apakah amortisasi aset tak berwujud dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Yang kelima, untuk memeriksa apakah pendapatan yang diperoleh dari aset tak berwujud sudah dicatat dan diterima perusahaan. Yang keenam, untuk memeriksa apakah penyajian aset tak berwujud ini dalam laporan keuangan sudah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi. Prosedur audit aset tak berwujud. Yang pertama, pelajari dan evaluasi internal kontrol aset tak berwujud. Yang kedua, minta perincian aset tak berwujud per tanggal neraca yang mencakupi saldo awal, penambahan, amortisasi, dan penghapusan serta saldo akhir. Yang ketiga, cocokkan saldo awal dan saldo akhir ke buku besar, lalu cek voting dan crossing voting. Yang keempat, periksa penambahan aset tak berwujud. Apakah diotorisasi oleh pejabat yang berwenang, periksa notulen rapat direksi atau pemegang saham untuk mengetahui apakah otorisasi tersebut diberikan melalui rapat, dan periksa keabsahan dan kelengkapan bukti-bukti pendukungnya. Selanjutnya yaitu prosedur audit tak berwujud. Yang kelima, periksa amortisasi dan penghapusan atau jika ada aset tak berwujud apakah sudah sesuai dengan SAK dan perhitungan akurat. Yang keenam, periksa perjanjian-perjanjian yang dibuat entitas dengan pihak ketiga yang ingin menggunakan hak paten, hak cipta, hak frase yang dimiliki perusahaan. Apakah royalty fee dari perjanjian tersebut sudah diterima perusahaan. Yang ketujuh, periksa apakah perjanjian aset tak berwujud dalam LAK sudah sesuai dengan SAK. Nah, lalu di sini untuk contoh kasusnya yaitu mengenai aset tak berwujud studi kasus Gojek versus Bluebird, di mana aset adalah tolak ukur perusahaan siap atau tidaknya menjalani sebuah usaha. Akan tetapi tolak ukur tersebut kadang sulit untuk bisa diukur. Sulit diukur dari segi mana bentuk asetnya dan juga berapa nilainya masa depan. Misalnya seperti kita ingin mendirikan toko kue tetapi tidak memiliki alat dan bahan serta bagaimana cara membuat kue tersebut. Lalu kalau yang seperti itu kan hanya khayalan kita saja apabila toko tersebut tidak memiliki aset. Lalu IFRS, di mana Kieso memiliki dua langkah mengenai bagaimana penilaian awal dari aset tak berwujud, yaitu yang pertama, ketika aset tak berwujud dibeli maka aset tersebut akan dicatat berdasarkan biaya perolehan sampai aset tersebut sudah siap untuk digunakan. Akan tetapi jika aset diperoleh dengan saham maka biasanya akan dialokasikan sebagai nilai wajar. Lalu langkah yang kedua, ketika aset tak berwujud yang dibuat dan dipergunakan untuk internal, hanya biaya internal saja yang dapat dikapitalisasi, di mana biaya tersebut merupakan biaya yang langsung dibebankan pada saat biaya tersebut dikeluarkan yang dipergunakan untuk menciptakan serta memperoleh aset tak berwujud. Misalnya dalam hal penelitian dan pengembangan yang substansial untuk menciptakan aset tak berwujud. Selanjutnya yaitu PSAK 19. Pada beberapa entitas atau perusahaan, aset tak berwujud ini dapat menjadi salah satu yang terpenting dalam bisnisnya karena peran dari aset tak berwujud ini dapat menentukan kemajuan operasionalnya dan juga dapat mencerminkan keberlanjutan usaha bagi perusahaan tersebut dan bagi para investor. Lalu untuk umur manfaat aset tak berwujud ini dapat digolongkan menjadi dua, yaitu umur manfaat terbatas dan umur manfaat tidak terbatas.
Yang selanjutnya yaitu aset tak berwujud, pembaruan di masa kini. Sebelum bisnis dunia digital marak berkembang, segala sesuatunya masih harus terlihat dengan nyata. Di mana jual beli itu harus terlihat jelas bagaimana barang yang akan diperjualbelikan. Lalu tetapi saat dunia berubah total, bisnis dunia digital itu sudah berkembang. Bahkan suatu bisnis pun bisa berkembang tanpa perlu tempat usaha. Uang terus mengalir hanya lewat data internet, contohnya seperti Gojek. Aplikasi ojek online ini buatan Indonesia, mudah sekali. Hanya pesan di tempat, ojek langsung datang. Tak hanya antar jemput ojek, namun ada makanan juga, salon, dan lain-lain. Tanpa heran kalau nilai asetnya itu berkembang mengalahkan perusahaan jasa taksi yang telah lama berdiri di Indonesia, yaitu Bluebird, ataupun bisa valuasi dari perusahaan jasa penerbangan, yaitu Garuda. Namun meskipun nilai asetnya lebih mahal, banyak yang berinvestasi perusahaan-perusahaan absurd yang sudah meraih keuntungan bahkan lebih besar dari perusahaan-perusahaan yang kelihatannya dari fisik perusahaan tersebut belum bisa untuk ke publik. Kriteria pada good corporate government itu yang pertama, badan hukum di saham dengan papan utama dan papan pengembang perseroan terbatas atau PT. Kemudian di obligasi yaitu sebagai badan usaha. Kemudian untuk komisaris independen di saham papan utama dan papan pengembang yaitu yes minimal 30% dan di obligasinya yes. Selanjutnya untuk komisaris audit dan audit internal serta sekretaris perusahaan di saham dengan papan utama dan papan pengembang serta obligasinya yes. Lalu untuk akuntansi dan keuangan dengan kriteria masa operasional di saham dengan papan utama yaitu selama lebih dari atau sama dengan 36 bulan dan di papan pengembang selama lebih dari atau sama dengan 12 bulan dan untuk obligasinya selama lebih dari atau sama dengan 3 tahun. Untuk laba usahanya di saham papan utamanya lebih dari 1 tahun dan untuk papan pengembangnya itu boleh rugi dengan syarat berdasarkan proyeksi pada akhir tahun kedua sejak dengan sudah laba usaha dan laba bersih. Lalu untuk obligasinya yaitu selama lebih dari 1 tahun. Lalu untuk laporan keuangan auditednya di saham pada papan utama itu minimal 3 tahun atau 2 tahun WTM. Lalu di papan pengembangannya itu minimal 12 bulan atau 1 tahun WTM dan di obligasi selama minimal 3 tahun atau WTM. Lalu pada permodalan itu di saham NTA lebih dari 100 miliar pada papan utama, sedangkan untuk papan pengembangnya NTA lebih dari 5 miliar atau profit lebih dari atau sama dengan 1 miliar dan markup lebih dari atau sama dengan 100 miliar atau revenue lebih dari atau sama dengan 40 miliar dan markup lebih dari atau sama dengan 200 miliar dan di obligasinya itu ekuitas lebih dari atau sama dengan 20 miliar. Lalu yang terakhir struktur permodalan itu dengan jumlah saham yang ditawarkan kepada publik di saham pada papan utama minimal 30 juta lembar saham dengan nilai ekuitas kurang dari 500 miliar dengan total saham 20%. Kemudian untuk 500 miliar sampai dengan 2 triliun dengan total sahamnya 15%. Lalu untuk lebih besar dari 2 triliun yaitu dengan total saham 20%. Kemudian di papan pengembangannya dengan minimal 150 juta lembar saham, nilai ekuitas
itu kurang dari 500 miliar, total sahamnya 20%, lalu untuk 500 miliar sampai dengan 2 triliun dengan total saham sebesar 10%, lalu untuk yang lebih dari 2 triliun itu total sahamnya 10%. Yang saham di saham papan utama yaitu sebesar lebih dari atau sama dengan 1000 pihak, sedangkan untuk papan pengembangnya itu sendiri lebih dari atau sama dengan 500 pihak, dan harga saham perdananya yaitu sama antara papan utama dan papan pengembangnya sebesar lebih dari atau sama dengan Rp100. Versus Bluebird. Gojek merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa angkut transportasi motor dan mobil, sedangkan Bluebird merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa transportasi taksi di Indonesia. Gojek ini merupakan karya dari PT Aplikasi Karya Anak Bangsa yang booming sejak tahun 2015. Kemunculan Gojek membuat dampak yang besar bagi pelayanan transportasi konvensional seperti Bluebird, karena kemunculan dari Gojek ini menimbulkan daya saing yang kuat dalam hal inovasi bisnis dengan kecanggihan teknologinya. Sedangkan Bluebird sebenarnya sudah meluncurkan aplikasi mobile untuk pemesanan Bluebird secara online sejak tahun 2011, namun aplikasi tersebut tidak begitu dikenal oleh masyarakat luas karena kurangnya promosi. Kemudian banyak masyarakat menilai Bluebird memiliki keamanan yang kurang karena banyaknya kasus-kasus yang disebabkan oleh supir Bluebird yang nakal. Misalnya seperti kasus perselisihan antara penumpang dan supirnya karena mengendarai mobilnya tidak nyaman, bahkan sampai menggunakan kekerasan fisik seperti memukul penumpangnya. Apalagi kasus supir Bluebird yang melakukan pelecehan seksual. Karena kasus supir-supir nakal ini, banyak penumpang yang takut untuk menggunakan jasa taksi Bluebird. Meskipun tidak semua supir taksi seperti itu, serta tarif yang ditawarkan oleh Gojek yang diwakilkan dalam fiturnya, yakni tarif Gokar yang lebih murah dibandingkan tarif Bluebird. Muatan yang lebih banyak juga menjadi alasan masyarakat lebih memilih menggunakan Gojek. Dapat dilihat pada tabel pendapatan tahun 2016 dan 2017 untuk Gojek dan Bluebird. Pada Februari 2017, Gojek akhirnya menjalin kerjasama dengan Bluebird. Kerjasama ini berbentuk pencantuman pemesanan taksi Bluebird secara online di dalam aplikasi Gojek dengan fitur yang bernama Glow Bluebird. Hingga pada akhirnya Gojek kini membeli saham Bluebird yang kini menciptakan taksi listrik sebesar 4,3% dengan tujuan untuk merambah bisnisnya agar dapat menyaingi pesaingnya Grab yang juga menciptakan taksi listrik. Gojek percaya bahwa Bluebird dapat dengan baik diajak kerjasama dengan bukti adanya peningkatan pendapatan dari Bluebird setelah kerjasama dengan Gojek pada Go Bluebird. Peningkatan ini tentunya sangat menguntungkan finansial kedua belah pihak. Kemudian untuk Bluebird sendiri, penerimaan pembelian saham dari Gojek dengan tujuan untuk meningkatkan inovasi bisnisnya. Menurut laporan meningkatkan inovasi bisnisnya, Gojek diperkirakan akan mengalami peningkatan dari tahun 2017 senilai 5,1 miliar US dollar atau dalam mata uang Indonesia sekitar 73 triliun. 3. Pengaruh aset tak berwujud terhadap perusahaan, investor, dan auditor. Yang pertama, perusahaan. Bagi suatu perusahaan, aset tak berwujud dapat menjadi salah satu yang terpenting dalam bisnisnya karena peran aset tak berwujud ini dapat menentukan kemajuan operasional dan juga dapat mencerminkan kelanjutan usaha bagi perusahaan tersebut. Terlebih untuk
perusahaan startup. Aset tak berwujud ini sangat menjadi jaminan startup tersebut untuk bertahan dengan memunculkan inovasi-inovasi baru, memanfaatkan teknologi yang ada. Yang kedua, investor. Aset tidak berwujud di dalam laporan keuangan yang selama ini sering diabaikan. Pelapor informasi aset tidak berwujud secara lengkap dalam pelaporan keuangan juga akan mengurangi masalah asimetris informasi dalam pasar sekuritas antara para investor dengan insiden perusahaan. Tentu akan sangat menguntungkan pihak investor dan juga insiden perusahaan karena aset tidak berwujud ini merupakan aset masa depan sebuah perusahaan. Bagi startup, perusahaan ini biasanya didukung dengan dana dari investor. Pendapatan dana untuk startup tidaklah mudah karena tingginya persaingan di dunia venture capital atau pemberian dana modal kepada perusahaan yang inovatif dan memiliki prospek jangka panjang, sehingga nilai masa depan dan kecanggihan aset tak berwujud startup menjadi pencantum investor memberikan investasi kepada startup. Yang ketiga, auditor. Dalam melakukan auditor terhadap aset tak berwujud, auditor perlu memahami bagaimana proses perusahaan klien dan pengendalian yang relevan untuk menentukan nilai wajar dan membuat opini apakah metode pengukuran perusahaan klien dan asumsi yang digunakan sudah tepat. Memberikan dasar pemadaian terkait dengan pengukuran nilai wajar untuk perusahaan startup yang basisnya menggunakan auditor harus melakukan pemahaman atas pengendalian internal mengenai pengaturan umum maupun pengendalian aplikasi serta pemahaman atas aplikasi dan teknologi yang digunakan. Auditor juga harus melakukan pemahaman proses transaksi yang masuk dan keluar dari finansial teknologi. Adapun informasi yang dimasukkan dalam komputer harus dideteksi kesalahan yang mungkin terjadi ketika data transaksi tersebut diproses. Terakhir, melakukan review atas kelayakan data sebagai pengendalian tingkat kerumitan yang kompleks terhadap teknologi yang digunakan serta kemampuan auditor dalam menggunakan pengendalian harus semakin ditingkatkan untuk mengidentifikasi kesalahan dalam sistem. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dibahas sebelumnya, maka kesimpulan secara keseluruhan adalah aset tak berwujud merupakan aset yang sangat penting dalam suatu perusahaan karena aset ini merupakan aset intelektual yang tidak dapat diperhitungkan nilainya dengan penilaian uang di masa kini. Hal tersebut dapat kita lihat dari kasus Gojek versus Bluebird, di mana Bluebird merupakan salah satu perusahaan taksi terbesar di Indonesia yang dapat dikalahkan oleh Gojek yang hanya mengandalkan intelektual kapital yang dimilikinya dari sebuah aplikasi. Padahal Bluebird memiliki aset berwujud, yaitu kendaraan berupa mobil, sedangkan Gojek tidak memiliki aset berwujud yang merupakan kendaraan tetapi hanya mengandalkan mitra para drivernya. Dari segi pendapatan, Gojek memiliki nilai yang lebih tinggi per tahunnya dibandingkan Bluebird. Di era digital internet seperti ini sangat berpengaruh bagi kemajuan perusahaan dan Gojek sangat mengerti dengan kondisi di Indonesia untuk memudahkan para penggunanya dengan berbagai fitur yang tersedia di dalam aplikasinya. Pengakuan atas sistem teknologi informasi menjadi hal yang paling diinginkan oleh para pelaku startup untuk melakukan IPO di pasar modal Indonesia. Hal ini tentu menjadi
menjadi perhatian dikarenakan selama ini nilai pelaku startup untuk melakukan IPO terganjal pada kriteria emite dari segi akuntansi dan keuangan, di mana dalam aspek pengembangan terdapat kriteria bahwa perusahaan yang ingin melakukan IPO minimal mempunyai net target aset senilai 5 miliar rupiah. Tentu hal ini menjadi ganjalan bagi para pelaku startup yang memiliki usaha dengan aset terbesarnya dari aspek aset tidak berwujud dibandingkan dengan aspek berwujud. Dikarenakan hal tersebut, sayangnya Gojek belum menjadi IPO di BEI sehingga sahamnya belum bisa diperjualbelikan oleh publik. Akan tetapi dengan magic of digital economy yang dimilikinya pada tahun 2017, Gojek dapat menjadi pemegang saham minoritas dari perusahaan taksi terbesar di Indonesia yaitu Bluebird, dan Gojek mampu untuk menaikkan pendapatan Bluebird. Maka dari ini dapat kita lihat dan kita ketahui bahwa betapa pentingnya aset tak berwujud di masa sekarang ini.